kelas 12 SMA Nurul Iman Palembang. Di sini saya akan presentasikan hasil mind mapping saya yang berjudul evolusi. Pertama, ada pengertian dari evolusi itu sendiri. Jadi, evolusi adalah suatu perubahan atau proses perubahan makhluk hidup yang terjadi secara perlahan atau bertahap dan memerlukan waktu yang lama. Di sini juga setelah saya sebutkan terdapat teori pra-Darwin. Jadi pra-Darwin itu sendiri terbagi menjadi beberapa teori. Di sini saya tuliskan pertama teori kreasionisme. Makhluk hidup tercipta dalam sekali dan tidak mengalami perubahan menurut kreasionisme. Yang kedua, saya menuliskan teori katastrofisme. Jadi, menurut teori katastrofisme, fosil makhluk hidup yang ditemukan yang berbeda pada setiap lapisan tanah atau stratum. Yang ketiga, ada teori uniformitarianisme. Jadi, teori tersebut mengemukakan bahwa perubahan makhluk hidup disebabkan oleh efek kumulatif dari proses yang lambat tapi terus-menerus. Dan yang terakhir ada teori Lamarck. Lamarck mengemukakan evolusi pada makhluk hidup terjadi sering dan dengan perubahan lingkungan. Saya juga di sini menggambarkan terdapat jerapah yang dulunya adalah jenis jerapah berleher pendek dan sekarang menjadi leher panjang akibat nenek moyangnya dulu memakan makanan dari dedaunan di pohon. Maka dari sebab itulah jerapah lehernya sekarang menjadi panjang. Lanjut dari teori pra-Darwin, kita ada membahas bukti adanya evolusi. Jadi yang pertama ada variasi individu dalam suatu keturunan. Yang kedua ada fosil. Yang ketiga ada analogi dan homologi. Jadi analogi dan homologi itu sendiri ada contohnya sendiri. Kalau analogi, sayap kelelawar, sayap burung, sayap lebah. Sedangkan homologi, tangan manusia, kucing, dan tungkar paus. Selanjutnya ada contoh dari organ bukti dari adanya evolusi, yaitu organ vestigal. Jadi organ vestigal adalah organ yang ada di dalam tubuh tapi tidak berfungsi. Lanjut ada kajian biografi. Kajian biografi yaitu yang mengkaji makhluk hidup dan menjelaskan alasan suatu spesies. Ada embrio perbandingan dan yang terakhir perbandingan susunan biokimia. Manfaat dari perbandingan susunan biokimia itu sendiri yaitu untuk mengetahui kekerabatan antara spesies satu dan yang lainnya. Itu saja hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.